Guys, kita kesempatan kali ini berada di makam pahlawan di Mogot Kota Tangerang. Di sini kita bisa lihat nih ada dua pohon. Kalau kita melihat dari jarak jauh, pohon ini terhadap dengan makam akarnya ini akarnya segini gini, ada dua, ini diapit. Kita lihat dari jarak jauh seperti ini. Itu makamnya di sebelah sana, tapi pohon ini mengapit gerbang. Dan kalau lihat dari unik pohon ini dua seperti tangan, ya, kita bisa melihat seperti tangan. Jadi kalau dari jauh dilihat dari dua gambar ini, seperti ini. Saya kurang tahu sih, memang cukup sangat terkonsep seperti ya, atau memang tumbuh sendiri sih. Tapi memang makam pahlawan ini luas, cukup luas, areanya sangat luas. Ini berada di pinggir jalan ya, pinggir jalan dari Bogor ke Tangerang. Luas, banyak. Mendekati apa namanya makam, kita akan melihat makam pahlawan yang ada di gitu ya guys. Ini pohon beringinnya tuh segede gini. Gini guys, pohon beringinnya. Lalu kita ngelihat pemakaman pahlawan. Kalau dilihat dari tubuh di sini memang ya sudah tertera nama-namanya. Perwira TNI dan Taruna Akademi Militer Tangerang meninggal dunia Lombok tanggal 25 Januari 1961 tahun yang lalu. Di sini udah ada nama-namanya nih guys. Nah, makamnya juga berisikan dengan kategori kepercayaan Muslim dan Kristen guys. Jadi ada dua kepercayaan untuk yang dimakamkan di daerah ini, khusus makam pahlawan. Ya kembali lagi sih, mereka berjasa kepada negara Indonesia. Nah, ini seperti ini pahlawan. Hampir rata-rata kelahiran di tahun 19. Oh, kelahirannya sih tidak ada, juga yang tidak tertulis atau tertera, tetapi rata-rata gugur atau meninggal di tahun 1940. Kejadiannya 21 Januari. Sangat mengagumkan dan bangga juga ya, bisa berada di makam pahlawan di Dan Mogot, Kota Tangerang. Selain itu juga ada gambaran peristiwa ya, dan
bagaimana kejadian pada saat itu. Nah ini kalau lihat dari gambar atau desain tembok ini memang digambarkan cerita tentang akademi militer yang sedang belajar tuh seperti ini. Nah, ini makam pahlawan ya guys. Di sini namanya juga cukup banyak ya, yang mungkin kita kurang mengenal, tetapi mereka sangat bersejarah. Di tengahnya ada tugu dan ada pohon besar, serta ada aula ya, atau ruang pengurus makam pahlawan. Di sini kita bisa belajar sama-sama ya bahwa pada zaman dahulu mereka sudah berupaya untuk memerdekakan atau membuat Indonesia lebih baik, lebih maju, karena mereka juga lah biasanya gitu ya. Dan memang ada beberapa bagian-bagian makam pahlawan dimakamkan ya, salah satunya di Kalibata, hampir keseluruhan makam pahlawan juga banyak di sana, dan khususnya di kota Tangerang ada di Jalan Dan Mogot kota Tangerang. Ini khusus makam pahlawan. Lalu dari gambar desain peristiwa atau tembok di sebelah kanan ini menandakan peristiwa kejadian pada saat itu. Semuanya diceritakan sehingga banyak yang meninggal dari akademi tersebut. Ini menjadi pengalaman ataupun kebanggaan bangsa Indonesia pada akademi militer. Gitu. Untuk jumlah orang atau pahlawan yang ada di sini sih saya kurang tahu tepatnya berapa, tapi yang jelas lebih dari 20. Yang jelas sih lebih dari 20 ya. Dan ini areanya juga cukup luas khusus makam pahlawan. Dari sini kita bisa belajar banyak hal tentang pada zaman dahulu di Indonesia ya, terutama pahlawan-pahlawan Indonesia yang luar biasa yang berjasa untuk negara kita, dan hal ini juga bisa diajarkan kepada anak-anak ataupun cucu-cucu kita semua. Jadi banyak hal yang bisa kita ajarkan baik kepada penerus. Saya baru pertama kali kesini dan memang setiap melewati makam pahlawan ini saya tuh agak tertarik untuk mendatangi gitu. Saya tertarik untuk mendatangi, kenapa ya? Nah, terutama juga sama dua pohon ini nih. Ini memang mirip seperti apa ya? Saya juga nggak bisa bilang ini beringin sih ya. Tapi memang besar banget gitu. Seperti Jogja ya. Di Jogja itu juga ada dua pohon yang memang besar dan
tampaknya itu seperti ini. Tapi kalau saya lihat sekilas ini seperti tangan ya, tangan yang memang membentuk seperti doa nih, atau kemenangan gitu sih. Dua ini. Saya juga kagum juga ya, bisa sebesar ini pokoknya gitu, luar biasa. Teman-teman bisa lihat juga sih bagaimana akar yang ada di pohon ini segede apa itu loh, akarnya. Akarnya aja tuh kayak gini. Besar akar, apalagi ke atas tuh. Luar biasa sih. Keren. Besar banget kan? Tuh. Saya aja cuma segininya loh. Seakar. Inilah salah satu peninggalan prasejarah ya. Zaman dulu selain memang ada orang sebagai pahlawan dan ada juga alam yang apa ya, bisa dikatakan bertumbuh besar juga, hidup gitu. Memang ini alam yang hidup seperti itu dan perlu dirawat dan dilestarikan juga sih gitu ya, tidak disalahgunakan. Nah ini ya cukup bersih sih menurut saya, cuman beberapa daunan memang masih berjatuhan bergilir, tapi juga ada kebersihan juga sih di sana. Tim kebersihannya ya sangat bagus lah. Ya semoga selalu kondisi makam pahlawan ini terjaga dan dilestarikan dan bisa diajarkan kepada generasi muda ya, bahwa arti kemenangan ataupun keberhasilan itu dihasilkan dari hal-hal yang memang belum pernah dicapai. Nah, sehingga dengan semangat tekad juang untuk Indonesia, mereka korbankan diri atau ya rela nyawanya juga. Itu sih yang banyak bisa diambil dari belajar kali. Ya itu aja dari saya, sekian. Next kalau ada kesempatan waktu-waktu lain saya akan coba lihat juga bagian-bagian luar biasanya Indonesia ya, di bagian belah sisi daerah yang kita nggak tahu dan menjadi tahu gitu ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.